Dan efektif tidak hanya membantu menurunkan biaya operasional, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Muhammad Nur Agus Dasra. Pada beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang peran pembelian yang efisien dalam meningkatkan kualitas layanan di industri hospitality. Pertama, apa yang dimaksud dengan pembelian yang efisien? Pembelian yang efisien adalah proses pengadaan barang dan jasa dengan cara yang cermat, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam industri hospitality, seperti hotel dan restoran, pembelian yang efisien berarti memilih barang berkualitas tinggi dengan harga yang terbaik, serta memastikan bahwa persediaan selalu cukup tanpa berlebihan. Sekarang, mengapa pembelian yang efisien itu sangat penting dalam industri hospitality? Di sebelah sini ada 4 poin. Namun yang akan saya bahas kali ini adalah poin pertama, yaitu pengurangan biaya operasional. Dengan memilih vendor yang tepat dan membeli dalam jumlah yang sesuai, perusahaan dapat menekan biaya mereka tanpa mengorbankan sebuah kualitas. Misalnya, sebuah hotel menghemat biaya dengan membeli barang yang mereka butuhkan, atau kita anggap saja bahan makanan dari pemasok lokal yang menawarkan harga yang rendah tetapi menjaga standar kualitas yang baik. Itu merupakan salah satu contoh. Dan sekarang ada beberapa cara juga, seperti kita memanfaatkan beberapa diskon yang ada di penjual-penjual yang memiliki kualitas terbaik. Ada pun cara di mana kita memanfaatkan mitra-mitra pekerja. Salah satunya kita bekerja sama dengan beberapa industri lokal ataupun industri-industri besar agar kita bisa mendapatkan potongan harga dalam pembelian-pembelian selanjutnya. Bagaimana cara melakukan pembelian yang efisien dalam usaha kita? Di belakang saya sudah ada 3 poin yang saya tuliskan untuk membantu kita dalam melakukan pembelian yang efisien. Mulai dari pemilihan vendor, kemudian ada pengelolaan persediaan, yang ketiga adalah evaluasi kualitas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemilihan vendor. Tahap ini dalam pemilihan vendor itu bukan tahap yang penting. Vendor yang tepat akan mempengaruhi kualitas barang kita, di mana kualitas barang akan mempengaruhi jalannya operasional sistem dalam usaha kita. Memilih vendor yang tepat itu dipilih berdasarkan reputasi mereka, harga yang mereka sediakan, dan kualitas produk yang ditawarkan. Tapi jika kita berpikir-pikir, saat kita memilih vendor dengan kualitas yang baik, pasti akan terpikir bahwa ada harga, ada kualitas. Dan ada kualitas, tentunya ada harga. Bagaimana cara kita mengatasi itu? Pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kita bisa mengatasi lonjakan harga-harga itu dengan menggunakan diskon atau menggunakan mitra. Tapi ingat, mitra yang kita perlukan harus mitra yang sangat baik kualitasnya dan reputasinya. Jangan sampai abal-abalan. Selanjutnya adalah pengelolaan persediaan. Di sini, dalam proses pengolahan persediaan, perusahaan harus memantau barang yang mereka miliki, memastikan tidak ada kekurangan
ataupun kelebihan dari stok-stok yang ada pada mereka. Maksudnya dalam perusahaan, pada perusahaan. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan sistem manajer persediaan yang otomatis, di mana kita melakukan pemanfaatan dengan AI ataupun pengolahan menggunakan sistem informasi yang lebih lanjut dan lebih kompleks. Pada langkah ketiga, langkah terakhir, yaitu evaluasi kualitas. Tentu saja evaluasi berkala menjadi sangat penting. Terhadap barang yang dibeli juga diperlukan untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Jika kualitas suatu saat menurun, maka perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap vendor yang mereka pilih. Karena penurunan kualitas itu di luar dari apa yang kita bisa lakukan. Tetapi kita bisa atasi itu dengan membuat plan-plan atau daftar yang kita bisa gunakan untuk mencari vendor-vendor lain. Dalam proses pembelian yang efektif ini, di mana kita mencari caranya, saya teringat tentang KFC yang di mana mereka kehabisan stok ayam, dan pada saat itu mereka memutuskan untuk tidak berjualan produk mereka. Di situ mereka meminta maaf pada konsumen mereka bahwa mereka tidak membuka karena mereka kehabisan stok ayam. Dan pemasok-pemasok yang lain mungkin kita berpikir masih banyak. Tetapi dari pihak KFC mereka berpikir bahwa mereka harus melihat reputasi mereka juga, dan mereka tidak boleh main-main dengan kualitas produk mereka. Karena mereka merupakan produk makanan, mereka harus memastikan bahwa konsumen mereka terlindungi dari ancaman-ancaman seperti sakit karena makanan, atau terkena alergi, atau terjangkit virus. Itu 3 langkahnya, kita lihat ke next berikutnya. Presentasi ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya penilaian yang efisien dalam industri hospitality. Kita perlu melakukan pembelian secara baik dalam kehidupan kita, agar kita tidak hidup secara boros dan membuat diri kita sendiri yang terancam. Saya Muhammad Nur Agus Dasra. Terima kasih atas perhatiannya. Diskusi ataupun presentasi yang saya sampaikan pada hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih dan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Selamat beristirahat.